Halo, Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman pemirsa CNN Indonesia. Apa kabarnya pada siang hari ini? Ketemu lagi dengan chatroom CNN Indonesia. Heranov Al-Bashir selaku anchor pada siang hari ini akan menemani pemirsa CNN Indonesia untuk berbincang pada siang hari ini, mengangkat tema bangkitnya film anak negeri bersama nanti dengan sutradara film Tile, ada Mas Wahyu Agung Prasetyo, dan ada Mbak Christine Hakim, senior atau aktris senior, pemain film yang sangat handal. Suaranya kurang keras, Bang. Oke, ini sudah keras belum, teman-teman? Apa kabarnya udah hari keberapa ini ya kita menghadapi pandemi dari bulan Maret? Udah masuk 6 bulan lebih kayaknya ini ya. Teman-teman lagi sibuk apa aja pada kesempatan kali ini? Sudah makan siang tentunya ya, dan mungkin lagi beraktivitas bersama keluarga. Siang menjelang sore, Mbak Selfie. Volume suaranya kerasin dikit. Oke, ini sudah keras belum ya, Mbak Ulia? Bobby Cuaca, apa kabar? Halo Skysindo, PS Control, semuanya semuanya sudah bergabung pada siang hari ini. Aman suaranya ya, Mbak Ulia Rahma Delia. Hari ini kita akan bahas soal film Indonesia mulai bangkit ya. Kalau dibilang bangkit sih sudah bangkit dari dulu zaman kolonial, selalu bersanding dengan film komersial ya tentunya. Halo dari Malaysia, dari Ersyad juga bergabung. Salam juga dari Indonesia. Dan saya akan coba nanti segera mengundang Mas Wahyu Agung Prasetyo, sutradara film Tile, yang lagi viral ya, lagi trending sekali di Twitter, di YouTube juga sudah mulai ditonton oleh banyak ya masyarakat Indonesia yang sudah nonton Tile ya. Reza Septiriani, halo apa kabar? Relian Putri, semuanya. Wonosobo, halo. Wonosobo hadir ya. Kemudian dari mana saja nih? Ada Sherlyn Malindo. Dari mana Sherlyn? Ada Kota Pati juga menyapa dari Pandu. Iya, ini sudah mau memasuki jam 14. Saya harus memberitahu bahwa ini merupakan last episode dari live Instagram karena sudah waktunya untuk berpisah ya. Pada hari ini adalah hari terakhir dari chatroom CNN Indonesia atau ngobrol bareng di rumah CNN Indonesia. Dan saya akan menutup ini dengan perbincangan dengan sutradara film Tile, Mas Wahyu Agung Prasetyo, dan aktris senior ada Ibu Christine Hakim yang akan nanti bergabung bersama kita semua. Flores hadir, Bandung hadir juga, kemudian ada Garut, Makassar hadir, ya semua hadir ya di CNN Indonesia. Saya akan coba cek apakah Mas Wahyu akan bergabung segera eh, dengan kita ada Sulawesi Tenggara juga. Salam dari Sulawesi Tenggara, salam balik dari CNN Indonesia. Semoga sehat selalu ya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Bali juga hadir, ada Surabaya, ALN Tanjung, kemudian Assalamualaikum dari Yana, Waalaikumsalam. Bengkulu, Bengkali Selatan. Semanggi hadir, salam dari Bali juga. Purwakarta hadir. Ya, saya sebutin semua ya. Madura juga hadir, Mbak Laila Carto. Saya akan coba menunggu ini dari Mas Wahyu Agung Prasetyo. Semoga bisa bergabung ya segera dengan kita membahas mengenai film Tile ya. Bangkitnya film anak negeri. Om Swastiastu dari Gian Reazendria, Rotterdam Sir ya, Kairul. Padang hadir, Rivaldo, halo Padang. Jakarta Pusat juga hadir, Bekasi, Surabaya. Gimana teman-teman, sehat selalu ya tentunya. Kita PSBB transisi ke berapa ini di Jakarta ya. Samarinda juga hadir, Banjarbaru hadir, semua juga sudah hadir ya. Karawang hadir juga nih, Pasuruan hadir. Ini ANJ Rotterdam, Makassar hadir. Baik, saya akan coba untuk melihat request dari Mas Wahyu, apakah akan bergabung eh, segera dengan kita pada siang hari ini. Saya akan coba, tapi ini belum masuk ya Mas Wahyu.
Mas Wahyu mungkin bisa menyapa terlebih dahulu di chat komen. Belum masuk ini Mas Wahyu. Saya akan coba tanya, belum masuk Mas Wahyu. Nanti ada rekan Mayfri Sari juga yang akan membantu saya dengan live siang hari ini. Prabu Muli hadir. Nah, Bonjo Degoro hadir juga. Halo Antoni Nabila. Teman-teman semuanya selamat siang. Ini Mas Wahyu sudah tampaknya bergabung. Kita coba ya, tambahkan di live Instagram pada siang hari ini. Menunggu Mas Wahyu, sutradara film Tile. Nah, ini Mas Wahyu nampaknya sudah bergabung ya. Halo, selamat siang Mas Wahyu. Siang Mas. Halo, akhirnya sorry agak telat dikit. Iya, saya sangat senang sekali bisa menyapa Mas Wahyu siang hari ini. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya Mas? Sehat alhamdulillah. Ini suara terdengar dengan jelas Mas di sana atau bagaimana? Jelas. Jelas ya, mungkin di sayanya masih kecil. Saya coba kecil. Oke. Mas Wahyu, siang hari ini kita akan bahas mengenai bangkitnya film anak negeri. Saya akan tanya-tanya seputar film Tile ya, yang Mas garap. Perasaannya gimana Mas ketika film ini booming? Ya campur aduk perasaannya. Jadi ya seneng ya macem-macem lah. Yang paling seneng sih justru momentum ini kan jadi bikin masyarakat jadi aware sama film pendek. Sebenarnya itu yang paling menyenangkan karena kan kami itu film Tilik hanya salah satu dari mungkin sekian juta film-film pendek yang ada di Indonesia yang akhirnya kena spotlight dan ya itu Mas. Kurang lebih gitu. Udah berapa viewersnya di YouTube? Sekarang 20 juta kalau nggak salah. Ya 20 juta menuju ke 21 juta. Oke, itu proses pembuatannya seperti apa? Bisa diceritain kita semua. Ya, jadi sebenarnya ide cerita film Tilik ini tuh sudah ada di tahun 2016 waktu itu. Biasa kan anak-anak Jogja kan kalau nongkrong biasa di angkringan gitu ya Mas. Kita kalau malam-malam suka diskusi, brainstorming gitu-gitu. Nah, waktu itu Mas Bagus Sumartono sebagai penulisnya ini kan memang sudah sering nongkrong bareng sama kita gitu. So, waktu itu kita nongkrong, beliau cerita kalau ada tradisi nih kayak gini, ada tradisi namanya tilikan. Nah, di hari yang sama itu juga dia sorenya tuh melihat tradisi itu dan ngelihat rombongan ibu-ibu ini ke salah satu rumah sakit di daerah kota Jogja gitu. Cuman menariknya waktu itu dia ngomong sebenarnya mereka itu tiliknya cuman sebentar. Cuman setelah itu mereka akan ke Malioboro kayak gitu. Nah, dari situ langsung cerita itu mengusik pikiranku gitu. Yang akhirnya keesokan harinya aku ngomong lah sama produserku Elena ini buat ini kayak ada cerita unik nih gitu. Kemarin Mas Bagus cerita gini. Gimana kalau kita bikin film nih gitu. Nah, cuman pada saat itu kami merasa waktu tahun 2016 kami belum cukup punya effort yang gede buat eksekusi itu dan merasa kayaknya kapabilitas kita masih belum deh gitu. Sehingga akhirnya singkat cerita di tahun 2018 itu di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada program namanya Dana Istimewa. Dana ini tuh program yang diperuntukkan untuk kesenian, salah satunya film. Dan itu sudah bergelar dari tahun 2014 dan pada saat 2018 itulah kami mencoba untuk submit proposal kami dan akhirnya kami lolos untuk pitching dan akhirnya kami akhirnya film Tilik lahir lah sampai sekarang kurang lebih gitu. Itu dari tahun 2018 informasinya. Iya, 2018 itu ada open submission gitu terus kita kirim dan 2018 juga kita produksi filmnya gitu. Kenapa baru dipublikasiin di YouTube tuh akhir-akhir ini Mas Wahyu? Kenapa nggak dari tahun 2015? Ya sebenarnya kami kan sebenarnya punya semacam budaya gitu ya Mas, ketika anak-anak film pendek independen itu ketika bikin film dan filmnya udah jadi, distribusi utama kami harusnya justru ke festival film, ke pemutaran alternatif seperti itu. Nah 2 tahun belakangan kami mendistribusikannya ke situ gitu. Nah cuman ketika 2 tahun itu kami punya keresahan karena film Tilik ini justru bisa dibilang
sulit masuk ke festival karena durasi yang cukup panjang untuk film pendek gitu, karena 32 menit. Nah, sehingga kami merasa 2 tahun belakangan kok belum puas ya untuk mempertemukan film ini ke penonton yang lebih banyak. Akhirnya kami memutuskan untuk oke lah di tahun 2020 setelah 2 tahun keliling di festival dan pemutaran alternatif, kami memutuskan untuk merilisnya di YouTube yang bisa diakses secara gratis dan legal gitu. Kurang lebih gitu. Selama 2 tahun itu masuk festival, bagaimana Mas perkembangannya? Ya alhamdulillah waktu itu kita dapat film terbaik, film pendek terbaik di Piala Maya. Dan waktu itu sempat masuk official selection di Jogja Net Vacation Film Festival. Setelah itu sempat diputar juga di World Cinema Amsterdam di Belanda. Dan sisanya pemutaran-pemutaran alternatif dari berbagai kota yang biasanya teman-teman komunitas selenggarakan kayak gitu sih. Tapi idealnya berapa lama sih durasi film pendek itu sebenarnya Mas di manapun? Sebenarnya kalau kita ngomongin festival ya, festival itu biasanya targetnya dari 15 sampai 25 menit, biasanya begitu. Cuman kalau kita ngomong kategori film pendek itu bahkan 45 menit pun masih masuk ke kategori film pendek sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kan ada kepentingan festivalnya juga kan Mas, gitu, untuk slot-slot film-film yang akan diputar gitu sih. 32 menit itu pun ada scene yang dihilangkan kan ya? Iya, betul. Ini itu kenapa? Betul. Ya, karena sebenarnya kalau draft awalnya film ini durasinya 42 menit. Sehingga kita memangkas 10 menit karena kami merasa film ini akan lebih ideal ketika dengan versi yang seperti ini. Justru dengan versi yang 42 menit, kami merasa filmnya cukup bertele-tele akhirnya gitu. Mereka memutuskan untuk oke lah 32 menit nih, karena dirasa pas. Pesan dari film ini sendiri sepertinya apa? Oke, kalau kita ngomongin pesan sebenarnya sebenarnya gini ya Mas, siapapun penonton itu berhak untuk artinya mengambil pesan ya apa yang ditonton dari filmnya. Artinya memang semua orang berhak untuk menginterpretasikan filmnya karena menurut kami ketika film ini sudah kami publikasikan di publik, menjadi konsumsi publik, itu sudah haknya mereka juga untuk menginterpretasikannya seperti apa gitu. Cuma itu kalau dari kami pribadi ngomongin pesan ya kami sebenarnya kan hanya mengadaptasi dari cerita atau tradisi yang memang kejadiannya nyata di sini kan. Dan pada saat itu kami mempunyai keresahan dengan adanya informasi-informasi yang sesat, hoax, segala macam itu. Karena di lingkungan sekitar kami, khususnya orang tua kami itu menerima pesan-pesan seperti itu waktu itu. Makanya kita create, kita develop menjadi seperti yang saat ini pilih sekarang gitu. Menanggapi respon kritikan dari masyarakat yang endingnya ada sesuatu yang menjadi apa ya sequel juga itu ya. Kita akan menjadi tilik dua atau gimana Mas? Sampai sejauh ini saya belum bisa ngomong Mas karena memang masih didiskusikan bersama teman-teman akan seperti apa. Ya mungkin saja tidak menutup kemungkinan, tapi sampai sejauh ini kami masih menunggu dan melihat situasinya. Semoga ada kabar baik lah ke depan nanti gimana. Tapi melihat perkembangan film pendek di tanah air dari zaman kolonial seperti apa Mas sampai sekarang? Wah kalau dari zaman kolonial saya nggak begitu tahu ya Mas. Cuman kalau dari pengalaman saya akhirnya kecemplung di dunia ini dan akhirnya mendedikasikan diri buat di sini tuh. Ya memang sebelum-sebelumnya kan kami sering dianggap sebelah mata ya gitu. Artinya apresiasinya tuh sangat kurang gitu. Dan itu turunannya jadi sangat banyak. Nah, sehingga kami ketika membuat film pendek yang berjalur independen selalu menemukan gesekan-gesekan yang sangat berat sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya momentum Tili ini cukup menjadi angin segar gitu untuk mungkin para pembuat film seperti saya dan teman-teman yang lain yang biasanya bikin film pendek, membuat orang akhirnya oh ternyata film pendek tuh begini ya, oh ternyata film pendek tuh bagus juga ya. Karena ya itu Mas, kami percaya ketika kalian mau melihat sebuah negara itu justru lihatlah film pendeknya, karena film pendek itu yang merepresentasikan negara tersebut seperti apa sebenarnya gitu. Tapi kalau dengan ide untuk membuat film komersial udah ada sejauh itu Mas plannya. Apa memang mengangkat produksi dengan membuat film pendek itu lebih apa ya? Costnya tidak terlalu banyak. Sebenarnya kalau dikomparasi ya Mas antara film panjang dan film pendek itu tidak bisa dikomparasi, tidak apple to apple lah gitu karena memang treatmentnya berbeda. Kalau kita ngomongin soal budget,
berapapun budgetnya pasti bisa-bisa aja bikin film pendek ataupun panjang gitu, karena ada juga film panjang yang murah dengan value yang tinggi gitu. Begitu juga sebaliknya, ada juga film pendek yang mahal dengan value yang tinggi gitu. Jadi kita kita kalau ngomongin itu mungkin bisa dibilang relatif ya. Tapi lebih-lebih kepada kalau kalau kita berbicara film pendek itu kan kebanyakan film pendek to the point gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin secara industrial komersil, film pendek itu kan masih belum bisa dikatakan masuk di skena itu gitu. Sebenarnya kalau film panjang sudah masuk ke arah sana, kurang lebih gitu sih. Ada tips mungkin bagi mereka yang ingin juga berkarya nih Mas, untuk membuat film biar bisa berkompetisi juga di manapun gitu. Ya, intinya sekarang itu kan eranya sudah digital dan semua bisa dilakukan apapun ya. Maksudnya kita membuat gambar yang baik itu sudah sangat gampang, membuat suara yang baik juga mudah diakses segala macam gitu. Artinya kalau ketika teman-teman ingin membuat film, ya sudah bikinlah dengan setulus hati karena memang saya pun berproses di pembuatan film ini juga gesekannya sangat berat. Baik itu mental, baik itu ekonomi, baik itu keluarga segala macam itu memang gesekannya sangat-sangat berat gitu. Tapi ketika kita punya ambisi dan optimis untuk menjadi seorang filmmaker dan kita ingin bersuara menggunakan medium film, saya rasa semua orang bisa membuat seperti ini dan semua orang punya kesempatan untuk seperti ini sih, Mas. Biasanya gesekan apa aja, Mas? Ya, gesekannya banyak ya, Mas, terutama di keluarga gitu. Karena keluarga kan akhirnya melihat profesi ini seperti apa sih gitu. Maksudnya kan pada umumnya orang tua kan mencari jalur-jalur yang aman seperti ya. Sementara kalau saya pribadi saya nggak punya background orang tua yang kecemplung di dunia kesenian segala macam gitu. Makanya saya bilang gesekannya di keluarga tuh sangat luar biasa gitu. Bahkan ketika saya harus kumpul lebaran dengan saudara-saudara itu saya selalu diremehkan oleh saudara-saudara. Kayak kamu kerjanya apa sih, kamu tuh ngapain sih, kamu bikin apa sih, dan segala macamnya itulah. Dan saya ya cuman dari dasar hati yang tulus ya, saya melakukan apa yang saya percaya sih gitu sih. Dan karya sudah terbukti ya Mas ya, sejauh ini sudah lebih 20 juta ya ditonton. Alhamdulillah. Baik Mas, terakhir mungkin mungkin himbauan bagi masyarakat yang ingin berkarya, tipsnya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah mau ikut merayakan dan mengapresiasi Tilik dan film pendek justru ya gitu. Karena memang momentum ini kan memang menjadi sangat amat berarti buat kami para pembuat film. Nah, begitu pula dengan teman-teman yang mungkin ingin menjadi seorang filmmaker dan membuat film pendek. Ketika kalian mau buat, ya buat saja dengan hati dan dengan apa ya, semangat anak muda biasanya kan gitu. Jadi jangan sampai mengkotak-kotakan diri atau merasa minder untuk membuat sesuatu gitu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Wahyu Agung Prasetyo telah bergabung. Terima kasih banyak Mas. 15 menit. Sama-sama. Ini informasinya bagi kita semua. Sukses selalu dalam karya Amin, Mas. Mas Amin, Wahyu amin, Prasetyo. Selamat siang Mas. Amin, terima kasih Mas. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Mas Wahyu Agung Prasetyo, teman-teman. Nanti akan juga segera bergabung Bu Christine Hakim yang akan membagikan pengalamannya di dalam dunia perfilman dan juga apa saja mungkin yang bisa dibagikan Bu Christine kepada kita semua. Sembari menunggu Bu Christine, teman-teman bagaimana, sudah nonton film Tele belum? Apa pesan yang disampaikan dalam film tersebut? Mungkin teman-teman sudah paham ya. Mungkin sembari menunggu saya akan coba cek terlebih dahulu Bu Christine Hakim sudah bergabung apa belum ya. Sudah, tampaknya Mas Agung ditunggu Tilik kedua kata Denny Suhendi. Nah nih kita tunggu ya film berikutnya. Halo Bu Christine Hakim, ini lagi jalan. Iya, soalnya aku akhirnya minta bantuan suamiku untuk merequest karena maklum lah ini pemudi lansia ini gaptek. Dari tadi udah coba masuk kok susah-susah, alhamdulillah sehat. Pertama-tama mau ngucapin selamat dulu buat Mas Agung untuk filmnya Tilik, luar biasa. Luar biasa, semoga Mas Agung masih nonton kita nih. Amin. Amin. Ya, bagus ya. Saya pikir kita bisa bertiga. Nggak bisa Ibu kalau di live Instagram, kecuali kalau di Zoom atau di webinar. Iya, Bu Christine sibuk apa sekarang?
Sekarang sih kan baru selesai film Ibu, judulnya itu produksinya Hmm. Dapur Filmnya Mas Hanung, sutradaranya Maaf ibu batuk. Jayhan. Hmm. Kering, tenggorokan kering, minum dulu. Minum dulu, boleh. Oke, silakan Bu. Jadi sutradaranya Jihan baru selesai syuting akhir Juli kemarin. Nah Mhm. ini sekarang sudah mulai persiapan untuk film Sri Asih. Itu boleh dikasih explanation Bu. Apa itu? Film apa itu? Nah, sedikit Spoiler! spoiler maksudnya. Nggak, itu kan superhero Indonesia yang Pevita Pierce itu yang main. Oke. Iya, terus sama Mhm. ini mini seriesnya Reza Rahadian mau memproduksi lagi Hmm. mini series. Berarti ini udah mulai sibuk-sibuknya syuting ya sampai akhir tahun gitu. Udah, tadi Oh, aja udah ya. pagi ya sudah hibur syuting, sudah sibuk gangguin Mbak Happy juga. Mbak Happy kan lagi bikin sandiwara radio. Ah, Jadi hmm. aku terlibat di salah satu Hmm. ceritanya kan ada beberapa cerita. Mhm. Tadi baru selesai rekamannya di studio. Wah, semoga lancar terus ya, Bu Christine. Amin, Bu, amin, amin ini kan berbarengan. Ha. lagi bangkitnya nih film, ya kalau dibilang bangkit sudah dari dulu mungkin ya, bangkit ya perfilman pendek Mhm. kali ya di Indonesia, Ya, tanah air kita. ya. Tanggapan Bu Christine seperti apa dengan adanya film Tile yang mungkin sudah mulai viral nih, 20 juta viewers Ya, katanya di YouTube. Hmm. pasti sangat gembira, Mhm. apalagi di tengah pandemi ini gitu ya. Memang Mhm. itu salah satu hikmah ya kalau kita mau selalu berpikir positif dan tetap kreatif, tetap berkarya, jangan sampai stres gitu ya. Hmm. Ini salah satu hikmah ya, bagaimana di mana bioskop tutup, kegiatan kita semua ya sekarang memang sudah mulai kembali diizinkan, tapi beberapa bulan kemarin kan hampir sudah 3 bulan ya kalau nggak salah kita harus memang menunda semua aktivitas kita yang menyangkut kerja di bidang uh, Hmm. dunia kesenian ini gitu ya. Hmm. Jadi saya pikir ini justru muncullah ide-ide atau kreativitas yang luar biasa menurut saya dan jelas karena apalagi dengan Indonesia pasarnya yang besarnya yang luar biasa. Jadi saya pikir ini juga salah satu alternatif untuk kita mensiasati di dalam era new normal ini sampai nanti Mhm. betul-betul insya Allah mudah-mudahan segera kembali 1000% normal. Mhm. Tapi Ya. kalau kata Mas Wahyu Agung Prasetyo, sutradara film Tilek tadi, Mm. film pendek itu merupakan representasi dari suatu negara. Itu benar nggak sih, Bu? Betul gimana? Saya Pandangannya kira gimana? bukan cuma film pendek saja, film Hmm. layar lebar. Kalau mengacu pada satu pendapat yang mengatakan bahwa film merupakan ekspresi dari Hmm. di mana dari negara di mana film itu diproduksi. Nah, jadi Mhm. bukan hanya film pendek, film lebar, cuma memang pasti pendekatannya agak berbeda gitu ya. Ini karena Hmm. memang tuntutannya untuk film layar lebar karena dia diputar di layar yang lebar, jadi uh, lebih banyak kali tuntutan yang menuntut lebih detail untuk semua aspek. Mhm. 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 Ya karena peralatannya pasti juga berbeda gitu ya. Harus lebih complicated gitu ya, lebih besar, lebih berat, lebih banyak gitu kan. Begitu Mhm. juga kebutuhan lightingnya, begitu juga tuntutan buat seorang artistik, begitu juga tuntutan untuk seorang pemain gitu kan. Hmm. Karena dia ya apa namanya, kalau film pendek karena dibatasi oleh durasi itu mau tidak mau pengadegannya kan menjadi lebih sedikit gitu loh Iya. dibandingkan dengan yang durasinya hampir 2 jam. Jadi pasti Hmm. tuntutannya berbeda gitu ya. Tapi kenapa saya menganggap bahwa mungkin sebagian termasuk juga saya melihat kok dukungan pemerintah juga yang seharusnya hadir di dalam situasi seperti ini. Bahkan dalam situasi yang tidak seperti ini juga seharusnya pemerintah hadir. Makanya saya contohnya saya selalu tidak setuju kalau kita dibanding-bandingkan dengan film luar. Sekarang kita tahu bahwa sedang demam drama Hmm. Korea, gitu ya. Lalu dibandingkan dengan film Korea. Lalu saya katakan, kalian tahu nggak bahwa kita ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Hmm. memang mau tidak mau, apalagi terutama untuk televisi, gitu ya. Memang tidak bisa dihindari dengan sistem rating itu bahwa
akhirnya para produsen memproduksi serial untuk televisi itu berdasarkan tuntutan pasar. Ya. Berbeda dengan Korea. Korea, pemerintahnya menggelontorkan uang 1 tahun 100 juta dolar. 100 juta dolar loh, bukan 100 juta rupiah. Dari APBN. Dari APBN, it means di Indonesia 1 triliun kira-kira. Ya. Oke. Mereka menyadari sekali bahwa mereka monoculture gitu ya. Juga jadi mereka perlu menciptakan, apalagi Korea ini kan secara geografis ataupun budaya juga terjepit antara Cina dan Jepang gitu loh. Yeah. Jadi mereka perlu menciptakan satu tren-tren baru seperti akhirnya K-pop gitu ya. Dan itu 100 juta dolar itu memang untuk TV dan film dan seni kontemporer juga gitu loh. Jadi para pembuatnya tidak harus berpikir apa yang, jadi mereka justru diberikan kesempatan untuk bebas berkarya dengan sebaik-baiknya. Berbeda. Sementara di tanah air, bagaimana Bu? Karena di tanah air untuk televisinya itu berdasarkan rating yang tinggi gitu ya. Sementara rating yang tinggi itu sering sekali juga ceritanya atau karena itu mungkin hanya bisa memenuhi sebagian kecil segmen pasar yang ada gitu loh. Yang kalau saya lihat maaf gitu ya, yang nonton sinetron di pagi hari itu mbak-mbak saya sambil masak gitu loh. Ya. Tapi untuk kelas menengah ke atas mereka tidak menonton sinetron, hampir jarang lah gitu ya. Ada mungkin tapi hanya 1-2 gitu kan. Apalagi dengan sistem stripping sekarang untuk mengejar airtime itu, untuk mengisi, karena sekarang TV swasta juga banyak, untuk mengisi program-program yang ada gitu ya. Jadi dan pasti kalau produksi itu lebih murah daripada impor. Contohnya saja, Korea mereka berani banting harga dalam tanda kutip dengan menjual paket. Ya, dia kasih semurah-murahnya dulu asal TV di Indonesia itu pasang. Gitu loh. Sampai kalau pasarnya itu betul-betul sudah istilahnya mereka sudah menguasai pasarnya gitu ya. Pasti mereka bisa punya bargaining position yang lebih kuat. Tapi buat saya bahayanya di samping itu juga bisa jangan berpikir, kita lihat nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, kalau kita tidak berhati-hati, pemerintah tidak berhati-hati, gitu ya, maka ini bisa menjadi ancaman buat produksi lokal. Itu satu. Yang kedua, yang lebih bahayanya lagi adalah, gitu ya, dengan adanya masuknya pasti kebudayaan dari asing yang memang, pasti itu juga akan mempengaruhi perilaku manusia Indonesia. Contohnya, saya baru bulan Februari kalau tidak salah saya kembali diundang ke Korea untuk sebuah film festival. Yang berapa kira-kira kalau hampir 25 tahun yang lalu, menurut saya perempuan Korea itu salah satu perempuan yang tercantik di dunia. Buat saya sekarang betul. Salah satu ya. Salah satunya lagi Indonesia. Ya. Kenapa harus Korea, Bu? Kenapa nggak Indonesia aja? Indonesia, Korea. Tapi saya bilang, loh Indonesia, ini kenyataan yang kita harus akui dong. Oh iya, siap. Iya kan? Ya. Indonesia saya nggak bilang jelek, cantik. Makanya saya bilang itu tadi, salah satu juga Indonesia gitu loh. Enggak, tapi yang saya mau katakan adalah bukan hanya sekedar memuji kecantikan itu, tapi apa yang terjadi sekarang setelah ada budaya bahwa anak yang sudah lulus SMA, hadiahnya dari orang tua adalah plastic surgery. Maka kita lihat, buat saya sekarang, salah satu perempuan yang kehilangan karakter dan jati dirinya adalah perempuan Korea. Karena mukanya bersama semua. Line expressionnya itu, karakternya itu hilang. Semua dibikin sama. Dan itu sudah mulai menggejala plastic surgery di Indonesia.
Saya tidak mengatakan itu tidak boleh atau dilarang ataupun tidak baik. Tentunya itu bergantung dari pilihan hidup masing-masing seseorang gitu ya. Tapi saya khawatir kalau akhirnya itu sudah menjadi sebuah budaya baru gitu loh. Itu sih ya. Nah, itu salah satu dampak dari nanti dengan demamnya segala sesuatu dari Korea. Dimana apalagi kita yang sebetulnya sebagai negara yang beragam, sekarang ini generasi mudanya, maaf, tidak terlalu peduli. Apa iya perlu tradisi? Bayangkan. Padahal kita tahu, sekuat apapun, sebesar apapun, itu sebuah bangsa dan sebuah negara, kalau akarnya terpotong-potong dan tercabik-cabik, maka gitu ya akan roboh. Ibaratnya sebesar apapun pohon itu, tapi kalau akarnya nggak kuat, rubuh pasti. Jangankan tertiup angin topan gitu ya, angin semilir-milir aja bisa merobohkan pohon itu. Artinya generasi muda lah yang menjadi ini ya Bu ya, pilar Betul. dari kebangkitan suatu negara. Masa depan. Ya, masa depan. Iya. Baik. Yang sejauh ini masih apa ya, masih disayangkan sekali ya Bu ya di tanah air, masih belum peduli gitu. Ya. Bu Ya, Christine, saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh menonton drama Korea atau tidak bagus, enggak gitu ya. Tapi biarkan juga ini jangan sampai menghambat pertumbuhan juga produksi lokal, apalagi pemerintah juga sedang gencar-gencarnya. Virus corona aja sekarang juga sedang diteliti untuk supaya kita bisa produksi sendiri gitu loh. Kenapa? Karena ini wabah yang membahayakan. Tapi kita tidak menyadari bahwa budaya asing itu juga wabah yang juga bisa membahayakan bangsa ini. Betul. Bu Christine, kalau melihat dari kalau melihat tren film pendek di tanah air itu bisa dijadikan alternatif sebagai tontonan di luar sinetron, Bu. Sangat bisa sekali gitu ya. Justru mudah-mudahan dengan kehadiran film-film pendek yang kualitasnya seperti Tilik ini gitu ya, itu bisa memacu juga industri persinotronan kita, industri pertelevisian kita, ya para produsen-produsen yang di industri persinotronan dan film itu untuk juga bisa memacu untuk meningkatkan kualitas mereka. Bu Christine, ya dari kita bacain aja Ibu ya, ada salah satu komentar dari netizen, katanya dengan membanggakan film lokal, apalagi yang mengangkat tema lingkungan lokal, berarti kita mempertahankan jati diri bangsa. Apa sejauh ini memang kita masih belum mengangkat tema-tema lingkungan, Bu, di tanah air sendiri? Kita ini kan sangat kaya dengan budayanya, gitu ya. Negeri yang terdiri dari 17.000 pulau. Alamnya banyak sekali yang indah. Jadi sebetulnya banyak sekali ide-ide yang kita bisa angkat dari cerita-cerita lokal atau alam yang ada di Indonesia gitu ya. Banyak sekali. Apakah cerita klasik ataupun juga cerita-cerita yang kekinian gitu loh. Salah Tilik itu kan kenapa begitu diminati? Kita tuh seperti mengacak diri kita sendiri. Sangat Indonesia problematiknya. Dari segi penggarapannya, dari looknya semua sangat Indonesia. Keindahan persawahan, daerah persawahan, ada pegunungan juga di yang kita lihat di antara sawah, ladang-ladang sawah yang membentang itu salah satu keindahan kalau kita traveling sekarang lewat tol Cipali, pemandangan itu sudah bisa kita lihat. Jadi itu jelas, itu kenapa diminati. Saya percaya sekali kalau memang dukungan dari semua pihak, apalagi kalau pemerintah juga hadir, maka produksi lokal ini akan berkembang, karena biar bagaimanapun juga itu dibuat oleh orang Indonesia yang lahir besar di Indonesia dengan rasa Indonesia, dengan cara berpikir Indonesia, dengan semua Indonesia. Jadi pasti itu akan jauh lebih dekat dengan kita. Betul.
Benar Bunda, Jadi sehingga kecantikan lokasi Jawa Tengah terpapar di film Tile gitu deh. betul, Hmm. ya. Hmm. Enak gitu kita yang udah sumpek tinggal di Jakarta nih kan dengan Hmm. kepadatannya. Bayangkan penduduk Hmm. Jakarta sudah berapa? 22 juta ya Hmm. penduduknya, kurang lebih 22 juta gitu ya. Jadi memang sudah seperti kita tidak ada ruang untuk berkontemplasi gitu ya. Tapi ini begitu melihat film Tilik itu gitu ya, Hmm. di tengah-tengah si ibu cerewet itu gitu kan ya, yang bicaranya nggak berhenti gitu kan. Bu Tejo. Bu Tejo, kita masih bisa melihat apa indahnya pemandangan dan alam gitu ya, yang luar biasa. Hmm. Hmm. Ya, Bu Christine, ini terakhir kan Ya, udah mau 14.30. ya. Apa nih pesan buat anak-anak muda Ibu? Tadi kan Ibu mengkritisi soal kita masih lemah terhadap mendukung budaya sendiri, malah lebih ke Korea-Koreaan. Ada Mm-mm. mungkin pesan buat milenial Ibu untuk kita semua apa buat perfilman tanah air agar bisa bangkit lagi? Saya kira satu saja dari pengalaman Hmm. Ibu. Hmm. Sampai detik ini, Ibu juga masih terus membuka diri untuk belajar Hmm. apapun itu. Karena Hmm. sebagai pemain, sebagai pekerja film, apakah itu juga sebagai produser, gitu ya, Hmm. eh, kita memang harus apa ya, ini sebuah film itu kan sebuah potret kecil dari kehidupan nih yang di alam semesta yang luas ini gitu loh. Jadi buat saya sebagai seorang kreator, seorang pencipta, penting sekali memperkaya apa tuh namanya uh, uh, library, Hmm. library. Jadi kepustakaan. Apakah itu kepustakaan pengetahuan kita, wawasan kita, ataupun juga kepustakaan kekayaan batin kita. Ya. Nah, semakin kaya batin kita, semakin kaya wawasan kita dan luas wawasan kita, maka pasti itu akan juga semakin luas, semakin dalam, dan semakin kaya dari apa yang akan kita tampilkan dari karya-karya kita. Nah, Hmm. contohnya adalah Tilik, gitu ya. Buat saya mau kasih selamat lagi buat Agung ya, Wahyu buat Agung. Agung, Wahyu Agung Wahyu Prasetyo. Agung, Hmm. bahwa sebagai anak muda gitu ya, dia Agung ini, Wahyu Agung ini sangat menangkap atmosfer kehidupan, Hmm. atmosfer the scenery of Indonesia, atmosfer dari apa ya, atmosfer batin jiwa dari orang Indonesia. Yang sebetulnya di situ ya karena memang yang dominannya Ibu Tejo, padahal itu tokoh-tokoh kecil di seling Ibu Tejo itu juga Dekat dengan kita. juga dekat dengan kita gitu loh. Iya. Nah ini yang ya ini ya jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan Hmm. cepat puas. Hmm. Penghargaan yang Tuh. sudah diterima apakah itu dari masyarakat dengan penonton yang sudah puluhan juta ataupun Hmm. nanti dalam bentuk piala ataupun dalam bentuk kepercayaan dari produser gitu ya atau investor, jangan cepat puas, stay humble Hmm. and tetap berpijak pada bumi karena untuk tetap bisa terus berkarya ke depannya, kalau kita tidak berpijak pada bumi gitu ya, maka kita juga akan kehilangan the Hmm. real sense of human being ini. Betul, Bu. Oke. Ya, itu. Kita tangkap poinnya, Bu. Semoga kita tidak akan pernah merasa cepat puas ya, selalu belajar. Ya, Para amin. pembuat film tanah air. Oh, dan Semoga, satu lagi. ya, Tunggu, satu lagi. Satu apa lagi, itu, Bu? Ronald. Silakan. Satu lagi adalah, ini ya, Hmm. saya tahu kadang-kadang teman-teman di dunia film ini, teman seniman, kalau kerja Hmm. itu lupa waktu, lupa segalanya. Karena memang Sehingga, tuntutannya harus fokus. Dalam situasi pandemi seperti ini, itu membahaya. Ya, karena apa? oke. Orang Indonesia tuh memang senang ngumpul. Di set, itu kita kadang-kadang lupa untuk jaga physical distancing. Oke. Itu ya. Saya hanya ingatkan, saya juga termasuk terakhir saya ingatkan teman-teman di film Ibu, juga Mas Hanung, ingat, saya bilang. Kita memang punya tanggung jawab profesional
yang harus Mhm. kita berikan kepada investor, kepada produser, kepada masyarakat, gitu ya. Akan tetapi jangan lupa ada tanggung jawab yang lebih besar juga yang harus kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai di rumah Mhm. yang mengharapkan kita pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Itu, amin. Jadi itu yang tidak boleh dilupakan juga. Tidak boleh lupakan untuk tetap jaga jarak ya Bu ya, dan Ya, patuhi protokol kesehatan. betul. Itu intinya. Baik Bu Christine Hakim, sukses Ya, selalu dengan film-film terima berikutnya. kasih. Jaga kesehatan juga Ibu. Terima kasih. Iya nih, udah pemudi lansia lebih bahaya lagi. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itulah tadi Ibu Christine Hakim dan juga sebelumnya Mas Wahyu Agung Prasetyo telah bergabung bersama CNN Indonesia di tema bangkitnya film anak negeri. Dan dengan berakhirnya live ini, berakhirlah juga ini merupakan closingan penutup dari live Instagram CNN Indonesia atau chat room CNN Indonesia. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung sejak live Instagram ini berdiri dari bulan Maret 2020. Udah lebih 6 bulan ya. Dan selaku koordinator dari live ini, yaitu Tiffany Raitama, mengucapkan terima kasih atas atensi semuanya dan juga para pihak yang terlibat. Ada anchor Mayfrey Syari juga, ada Prasidya Puspa, ada dukungan dalam live Instagram ini. Terima kasih kami ucapkan dan juga para anchor-anchor CNN Indonesia yang juga sudah berkontribusi dalam live Instagram. Saya tidak bisa sebutin satu-satu. Anchor-anchor tampan, anchor-anchor cantiknya CNN Indonesia sudah ikut live Instagram. Ini merupakan live terakhir dari live Instagramnya CNN Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Heranov Al Bashir, anchor CNN Indonesia, pamit undur diri. Sampai jumpa.